pilihlah. Ada aplikasi CorelDRAW, ada aplikasi Photoshop, sama ada aplikasi yang lain juga. Nah jadi pas pertama kali buka aplikasi CorelDRAW, tidak tahu nak ngapoi kan Kak. Jadi di situ mulailah buka YouTube. Jadi masalah itu Janu lihat di Pramuka. Iya benar. Karena iya benar Kak. Ada di Pramuka ya Iya masalah ada itu. di Pramuka. Oke. Karena Pramuka itu kayak apa ya? Tapi ada enggak rasa-rasa dalam hati ini, wong dipacak ngomong bae, aku gawe kerja payah. Iya itu pasti ada Kak. Iya itu pasti ada. Jadi akhirnya guys ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semuanya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi di podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Jangan lupa ya di like, di subscribe, di share juga. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton, kemudian sudah subscribe, sudah juga membantu untuk share untuk berkembangnya tayangan yang sama-sama kita bangun ini. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama salah satu panitia. Panitia Raimuna Nasional. Kemarin habis ngobrol dengan peserta. Nah, sekarang kita dengan panitia. Di depan saya sudah hadir Kak Januarianto, benar ya? Iya Kak, hai. Oke. Panggilannya apa nih? Janu Kak. Janu ya? Iya. Oke, Janu. Kemarin itu dapat informasi kalau Kak Janu ini salah satu panitia yang bergerak di bidang humas, betul ya? Benar Kak. Oke. Nah ini yang mau kita tanya-tanya karena kemarin Kak Janu ini juga sebelumnya di Raimuna Daerah juga. Iya. Aktif. Oke. Kak Janu asli mana nih Kak? Kalau asli asal Kabupaten Pali Kak. Pali. Iya Pali. Oke, akhirnya ada juga kita podcast dengan wong Pali nih. Oke, kemarin-kemarin dengan Palembang, Banyuasin, terus OI juga kemarin Jambore Dunia. Ya banyak macam lah kemarin kita ini ajak. Alhamdulillah Pali ini ada nih. Kita tunggulah ya yang teman-teman yang dari Kuarcap lain, mudah-mudahan ada yang bisa diajak untuk berbagi pengalaman kepramukaan. Oke, siap. Kak Janu, kemarin itu di Rainas apa ininya? Bidangnya? Bidang buletin dan infografis Kak. Oh. Ya. Oh, buletin berarti dengan Pajri ya? Iya benar, sama Kak Pajri. Oke. Ya soalnya kemarin kakak sempat mampir juga sebentar tapi tidak masuk di ini ya, di apa? Di apa tempat ini kalian tuh? Jayakarta. Iya, Jayakarta. Jayakarta itu tempat markasnya humas itu. Iya. Pertikaranas kemarin? Pertikaranas ikut juga Kak, tapi sebagai peserta dari Kabupaten Bali. Iya, peserta. Oke lah, berarti banyak pengalaman Janu ini. Lah peserta, lah panitia, nasional galau loh. Iya Kak. Oke, gimana kemarin? Cak mana ceritanya bisa ini? Bisa pertama di Raida dulu ya? Iya Kak, di Raida dulu. Itu kayak mana kemarin informasinya bisa sampai Janu diajak itu? Kayak mana itu? Untuk informasinya Kak, Janu dihubungi oleh Kak Fajri. Oh Fajri yang Kak Fajri yang menghubungi. Oke. Dan itu Kak Fajri tahu di Kak Alsi dari DKC Pali juga. Jadi kan Janu kan sering ngedit lah kan masalah desain feed IG di DKC Pali. Nah di sana mulailah ada satu waktu kegiatan Sidparda kemarin Kak Fajri ketemu sama Kak Alsi. Nah Kak Fajri ini nanya-nanya lah, siapa sih yang ngedit feed IG untuk yang akun IG DKC Pali kan? Nah jadi timbul lah kayak rasa ingin tahu kan. Nah jadi pas di sana ada juga kegiatan Raida kan Kak. Nah kegiatan Raida ini mulailah dihubungi oleh Kak Fajri. Setelah itu
Jadi kan tidak tahu kan siapa kan Kak. Taunya ditanya Kak Fajri. Halo assalamualaikum Dek. Katanya kan Di telepon ya? di chat dulu Kak. Di chat. Di chat dulu. Halo assalamualaikum Dek katanya kan. Nah adik kan bisa desain grafis. Nah boleh tidak kalau mau gabung untuk ikut jadi panitia Raida. Nah di situ Jenu mikir dulu Kak. Mikirnya mungkin 1 hari dulu Kak. Karena kan mengingat juga Jenu di Palembang kuliah juga. Nah jadi kayak tabrakan dengan kuliah. Karena mana lumayan agak beda kan kalau universitas itu. Kalau Janu nih di Politeknik. Nah jadi Poltek ya? Iya di Poltek. Jadi agak beda untuk sistemnya itu. Oke. Terus juga sampai di sana mikir nanya-nanya sama pimpinan DKC juga, nanya juga di rencana Poltek juga ke kakaknya. Katanya Jan bagus untuk kedepannya, cobalah kau ikut. Nah di sana mulailah ada kepercayaan diri kan. Nah mulai lagi ngubungi Kak Fajri, siap Kak insya Allah Janu ikut untuk panitia Raida. Sampai di sana alhamdulillah ketemu Kak Fajri, wongnya baik juga. Jadi di sana tuh kayak wow ini gudang untuk ilmu loh, untuk mencari ilmu. Ketemu juga pusinfo dari Kuarda kan. Nah di sana kayak wow katakan Kak kayak bersyukur nih Kak di situ, bersyukur nih. Kayak diketemukan wong-wong baik kan. Nah, jadi di situ mulailah untuk ini ajang aku untuk menunjukin bahwa aku bisa loh untuk digital. Itu untuk anak muda Kak. Sampai di sana mulai kayak untuk desain IG IG kayak DKD kan. Nah itu kayak dikasih oleh Kak Fajri. Jan kayak dikasih dalam artian Jan kau khusus untuk desain feed IG kayak pokoknya kasih amanah gitu feed kan. Yang ada di dalam Instagram DKD itu benar-benar dikasih Janulah yang yang ngatur desainnya. Iya benar. Termasuk yang posting. Yang posting itu bukan Kak. Itu hanya ada sekedar buat ini aja ya, desainnya aja. Desainnya aja. Oke. Di situ. Itu bimbingan Kak Fajri juga sebenarnya Kak. Jadi jadi yang desain untuk kayak sensornya itu Kak Fajri. Lalu diposting oleh pihak yang lain juga itu Kak. Sampai di situ alhamdulillahnya sampai selesai kegiatan untuk bidang humas tidak ada PR Kak. Nah, jadi di situ dapatlah tawaran dari Kak Fajri kan untuk Jan cak mana kalau ikut kakak di kegiatan Rainas untuk jadi panitia. Nah di situ kayak mikir lagi Kak, karena kan iya. Nah pulau ini nyambung terus ini Cak. Kontraknya udah putus. Terus cak mana? Jadi sampai di situ Kak mikir lagi mungkin ada sebulan Kak, karena kan jangka Raida ke Rainas itu kan lumayan jauh kan Kak, 3 bulanan kan. Ada spare waktu lah, spasi waktu. Jadi di situ mikirnya sampai sebulan Kak. Sebulan itu ngapa balik lagi ke dispensasi untuk di kuliah. Karena kan kalau kebanyakan dispen bingung juga kan Kak. Iya. Karena kan ini permasalahannya karena ya status masih mahasiswa, masih kuliah, mau ngurus perizinan. Rata-rata itu anggota pramuka itu bertumburannya di situ kan. Terus Kak mana tadi? Bener. Nah jadi mikir di sana Kak, karena kan Jenu ini beasiswa juga. Takutnya kayak jadi alasan kan untuk beasiswa tadi. Jadi di situ Jenu lihat jadwal untuk Politeknik Negeri Sriwijaya. Di situ jadwalnya alhamdulillahnya selesai UAS kegiatan Rainas. Itu berarti ketemu libur berarti ya. Ketemu libur Kak. Alhamdulillah. Jadi di situ bersyukur nih Kak, kayak pas nih kan jalan ya. Iya benar sekali. Jadi pas sampai di sana juga mikir sampai sebulan, minta lagi pendapat sama pimpinan DKC sama kakak di rencana politik di Poltek juga. Di sana dikasihnya juga, Jan ikutilah. Ini ilmu juga loh bagi kau untuk kedepannya kan. Nah di sana sudah insyaallah semoga ini jadi jalan aku untuk menuju sukses di bidang digital itu Kak sebagai anggota pramuka. Tuh sampai di sana
kemarin untuk pergi ke Cibuburnya ikut dari Kuarcap, alhamdulillah Kak Kuarcap dan yang lainnya juga memfasilitasi juga Kak untuk pergi sana. Oh, ini Kuarcap Pali ya? Kuarcap Pali. Oke. Iya benar. Nah, jadi di sana sharing-sharing lah sama kawan-kawan kan di Bali. Sampai pergi ke Cibubur dan sampai datang di Cibubur itu kayak wow juga Kak. Cibubur baru pertama itu. Baru pertama kali juga. Iya. Oke. Jadi di sana tuh kalau di panitianya ada 1.000 lebih panitia Kak. Oh, Rainas kemarin. Dan ada juga untuk bidang humas itu ada 98 Kak. 98 panitia dalam satu ruangan itu. Dan 98 itu dibagi juga bidang-bidangnya Kak. Dibagi juga bidangnya dan Janu termasuk di bidang humas buletin infografis diketuai oleh Kak Fajri juga. Jadi ketemu juga sama Kak Fajri itu. Iyalah dia yang narik kan soalnya. Iya benar. Kau jangan kemana-mana Janu. Pokoknya melok. Iya benar. Oke. Ya teman-teman yang nonton belum tahu dengan Kak Fajri kapan-kapan lah ya kita ajak juga podcastnya. Oke. Oh jadi itu ceritanya ya. Iya benar Kak. Ya berarti kalau Kakak pikir ada kepercayaan berarti kepada Janu untuk mengembangkan sayap lah mungkin ya bahasanya. Iya Kak. Oke, berarti itu kalau Kakak tangkap adalah pengalaman sangat luar biasa bagi Janu itu. Alhamdulillah Kak, ya. Dari Raimuna daerah ke Raimuna nasional. Tapi itulah kakak pikir mungkin bisa nih untuk teman-teman yang menyaksikan karena skill tuh memang penting gitu. Ya, penting. Nah kakak tanya dulu. Iya. Kita mundur lagi dikit. Memang hobikah atau kayak mana juga? Ada mungkin yang rekomendasi Janu pokoknya kalau latihan lah desain-desain baik. Untuk kehidupan selanjutnya pasti aman misalnya ya. Oke. Itu kayak mana tuh? Oke, siap. Awalnya tuh. Jadi ini Kak. Sukses atau keberhasilan itu sebenarnya produk dari kebiasaan sehari-hari gitu Kak. Okay. Bukan suatu transformasi kayak ada kan. Langsung skill. Tidak Kak. Jadi instan kayak itu tidak ya. Tidak instan Kak. Jadi perjuangannya tuh kalau menurut Janu tuh kayak lamunan Kak. Untuk mencapai suatu skill yang kita inginkan itu kan. Tapi sebentar, itu memang keinginan Janu untuk masuk dalam dunia desain grafis atau direkomendasikan orang kayak itu? Kalau kemarin sebenarnya Janu dari SMK Kak. Nah dari SMK. Ya jurusan TKJ beda dengan desain grafis Kak, multimedia. Dan di situ sebenarnya Janu mulai ngedit Kak. Ngedit itu pas jadi Dewan Ambalan. Jadi Dewan Ambalan mulailah aktif di Facebook karena kemarin kan selesai aktif di Facebook gunain HP Kak. Jadi belum ada laptop. Kalau tapi itu sudah ini masuk di apa tadi TKJ ya? Ya TKJ. Masih pakai HP tapi itu? Masih pakai HP Kak. Terus yang mana lagi? Terus pakai HP itu gunain aplikasi Pixlab. Pixlab itu sebenarnya Pixlab Kak. Dan di sana mulailah Cak Mano kan belajar ngedit kan. Kalau ngedit itu sebenarnya lebih ke cara penyusunan Kak. Jadi karena fitur-fiturnya sudah ada kayak gitu kan. Jadi tinggal nyusun lah. Ya benar. Oke. Jadi sampai di situ Kak mulai aktif di DA Dewan Ambalan, mulai aktif di media sosial juga untuk ngeposting kegiatan itu dicampur dengan sentuhan-sentuhan desain grafis. Dan sampai di situ ada satu waktu diajaklah seorang guru kan dari SMK itu. Jan, ikutlah untuk lomba poster. Jadi di situ mulai ikut lomba poster, dapat juara 2 Kak. Nah di situ mulailah kan aku ingin loh skill ini. Nah dan ingin skill itu Kak diajak juga oleh guru tadi. Jan ikut pelatihan untuk pengembangan unit produksi di SMK Negeri 1 Manukal Kak. Jadi di sana mulailah ikut. Jadi di situ tuh pakai laptop. Nah timbul pertanyaan kan Kak. Jadi kemana kan aku ada laptop kan? Ada HP cuma ada ceritanya nih. Jadi di situ perjuangannya kayak pinjam laptop teman lah.
Sempat itu. Sempat pinjam laptop teman. Karena kan pelatihannya sehari, ini rugi loh kalau aku tidak ikut. Jadi di situ. Ya karena tidak lama kan itu bisa ada apa? Berapa tadi? Sehari cuma. Sehari. Iya. Oke, jadi di sana kayak mulailah mengenal apa tuh aplikasi Corel Draw. Dan di aplikasi itu bingung Kak, karena kan pertama kali dan banyak juga fitur tool-toolnya kan. Bingungnya di sana. Berawal dari kebingungan dulu. Dari kebingungan, benar. Ya itu tadi karena ada instan tadi. Benar. Ada itu mungkin bagian dari perjuangannya itu. Benar sekali Kak. Terus cak mana? Corel sudah tahu. Sampai di sana belajarnya ada satu guru pembimbing, cuman satu guru pembimbing itu kayak buat penasaran Kak. Maksudnya kayak ini. Dia tuh cuman ngasih laptop, ini aplikasi, pilihlah. Ada aplikasi Corel Draw, ada aplikasi Photoshop, sama ada aplikasi yang lain juga. Nah jadi pas pertama kali buka aplikasi Corel Draw, nggak tahu nak ngapoi kan Kak. Jadi di situ mulailah buka YouTube. Karena kan kalau belajar sekarang tuh tidak mesti dengan guru Kak. Jadi di YouTube itulah manfaatin YouTube, cak mana fitur-fiturnya. Mulai di sana Kak sebenarnya. Berarti Janu ini pegangannya Corel Draw ya? Iya benar Kak. Aplikasi Corel Draw. Apa yang sudah dibuat karya-karyanya? Mungkin untuk karya Kak itu kalau nge-publish logo. Setelah itu maskot, logo-logo kegiatan ya? Iya, logo-logo kegiatan Kak. Kalau di Pali itu alhamdulillah kepercayaan ada di Janu Kak untuk desain. Desain itu kalau setiap kegiatan Janu buat logonya Kak sama maskot. Itu. Sebelum kita bahas galo-galo tadi. Iya. Janu ini pakai pramuka loh sekarang ini. Siap. Maksudnya dari tadi kita bahas bukan yang mengenai pramuka malah. Maksud Kakak untuk apa menghubungkan antara dunia desain dengan pramuka itu cak mana Janu? Maksudnya tidak terfikirkah apa mungkin orang berpikir sudahlah tinggal lebih pramuka itu fokus baik itu dengan desain grafis kayak itu kan mungkin nantinya buka usaha. Ini pramuka ini ngapo nempel-nempel pula di sini. Itu cak mana maksudnya Janu untuk mungkin membagi waktunya atau apa yang dihubungkan kayak itu. Siap Kak. Jadi kayak gini Kak. Kita sebagai desainer Kak itu sebenarnya butuh problem ataupun masalah Kak. Jadi masalah itu Janu lihat di pramuka. Ya benar. Karena ya benar Kak. Ada di pramuka ya masalah. Iya, ada di pramuka karena pramuka itu kayak apa ya? Kayak buat kita untuk bebas untuk berkreativitas Kak. Tanpa di komen-komen ya kita bisa melakukan ini. Dan di situ Janu lihat lah kalau di khususnya penungkal kemarin Kak Nah di situ apa sih yang kurang menarik di pramuka ini? Salah satunya media sosial Kak. Jadi di situ Janu desain lah untuk feed IG-nya, intinya ada sentuhan-sentuhan desain. Dan di situ setiap kegiatan kalau kita ngepost foto-foto kayak kurang Kak. Nah jadi di situ mulai bahwa masalah tadi ini loh, ini yang harus aku perbaiki. Jadi cek itu sebenarnya Kak. Mungkin Kakak nangkep sederhananya lah ya, biar mudah dipahami oleh teman-teman. Mungkin kalau di pramuka kan ya orang berpikiran bahwa pramuka itu cuma sekedar melaksanakan kegiatan, terus kegiatan mungkin dibarengi dengan foto-foto untuk dokumentasi sekedar itu. Nah tapi mungkin sebagai yang bergerak di desain grafis kita kan berupaya untuk biar lebih menarik kayak itu kan. Benar akhirnya sekali, kita membuat dalam bentuk desain foto tadi kita kasih frame mungkin atau kita dibagus kelah mungkin bahasa kita untuk sekali, masuk di dalam media sosial tadi. Bukan Kakak tadi nak ketahuan dan ngomong pramuka ya tempat masalah. Memang lagi banyak masalah dan karena ini Kak, tugas seorang pramuka itu kan menyelesaikan masalah. Jadi ya kita cari masalahnya kita selesain itu Kak. Soalnya banyak masalah di pramuka ini Kak. Kita ajak Janu untuk menyelesaikannya. Baik.
Oke. Ya itu dalam hal ini ya, dalam hal kreativitas. Iya, benar, Kakak pikir kayak arahnya ke situ. Hmm. Oke. Nah sekarang kakak mau tanya juga, kan Janu lumayan lah ya beguyur ini bahasanya, dari bergeraknya tadi di pelatihan, Pelatihan. terus sampailah sekarang juga jadi desainernya. Kalau kakak bisa Masalah. kata ke Siap. desainernya di DKC, ya, terus di Poltek termasuk juga? Di Poltek baru anggota Racana Kak. Enggak, Karena maksudnya media sosial Poltek juga Janu yang ini, yang ngedesain, yang iya Kak. posting, termasuk Poltek juga? Iya benar, sempat kemarin kegiatan logika Kak, logika Iya, 3. logika kemarin. Iya. Ada Peter di sini datang. Iya benar Kak Peter. Oke, itu ya. Terus masuk ke tingkat daerah, Raimuna daerah, Siap. sampailah ke nasional juga Nasional, kemarin. alhamdulillah. Ya, maksud kakak yang pengen kakak tanya, Janu melihat dak potensinya anggota pramuka yang mungkin ingin sama kayak Janu bergeraknya, dia juga pengen apa ya, ngarahkannya ke dunia desain grafis kayak Iya, itu. benar. Ya pokoknya pramuka pengen juga dia di depan layar monitor itu begawenya kayak itu. Nah, ada dak, banyak dak kalau Janu lihat selama bergerak dari itu tadi, dari bawah sampai ke nasional tadi itu? Oke, siap. Jadi kalau Janu temui kawan-kawan kayak dia tuh kayak pengen sekali Kak, pengen nian untuk belajar mengenai di bidang IT. Karena kalau Janu dapat kutipan Kak itu tuh ingat, enggak tahu kutipan siapa, wong bijak lah dia bilang siapa yang menguasai IT dia akan menguasai dunia. Oke, jadi di situ. Dan untuk kawan-kawan sebenarnya banyak yang ingin belajar. Banyak ya? Banyak nih Kak yang ingin belajar, apalagi di bidang desain grafis, IT ataupun di depan monitor Kak. Karena itu suatu skill yang kayak jarang mempunyai. Jarang. Tapi apa ya? Kita mendapatkan itu tidak mudah. Butuh proses. Sering dibilang kalau ingin belajar satu Kak yang harus yang harus ada di dalam anggota pramuka itu. Yang pertama itu harus komitmen. Karena ngapa? Tanpa komitmen kita tidak akan memulai. Dan satu lagi, tanpa konsisten kita tidak akan selesai. Oke, kalau bisa dua itu diterapin untuk anggota pramuka. Karena masalah tadi, banyak masalah pramuka. Itulah dikasih solusi oleh Janu. Oke. Mungkin melihat kan di kepanitiaan humas di Rainas. Itu kan banyak tadi, ada berapa, 90-an? 98 enggak? Untuk khusus humas ya. Benar. Nah, mereka itu Janu itu ini sendirian untuk bidang apa tadi? Infografis ya? Buletin sama infografis. Iya. Itu sama siapa tadi tuh? Fajri ya? Sama Kak Fajri sebagai kepala kasihnya kayak. Kasih. Terus juga sama Kak Alip itu sebagai desainer Alip juga. Ini apa? Kak Alip Unsri. Iya, Unsri, Kak Alip Oke. Unsri. Alip ini juga ngedesain juga ya? Iya, ngedesain juga. Setelah itu ada Kak Ripki itu dari Humas DKN kemarin, itu bagian desainernya. Desain juga. Terus juga untuk jurnalistiknya ada Kak Barka, ada Kak Cindy dari DKC Jakarta kayak. Terus juga ada Kak Nisa sama Kak Ariel. Itu untuk jurnalis Kak. Jadi kami dibagi tugas Kak di sana. Ada yang bagian cari bahan untuk jurnalis, sama juga untuk desain juga di sana. Mereka tuh kayak mana? Maksudnya kan Janu kan megang buletin kan di depan monitor nih, ngedesain. Iya. Ada juga kan yang lain ngedesain maksudnya. Nah, maksudnya kayak mana? Janu ada sharing kah atau memang mungkin malah Janu ngajari misalnya ya? Atau kebalikannya Janu yang belajar kayak itu. Kayak mana itu? Tapi kalau di sana kayak kami sebagai desainer kayak itu duduknya deketan dan di situ yo sharing Kak. Berbagi kan mencari ilmu. Terus juga di sana yang Janu dapetinnya itu cak mano referensi untuk desain yang bagus itu. Terus juga cak mano sih cak ngilangin background ataupun yang lainnya kayak. Apalagi di Photoshop Kak. Itu yang kayak aplikasi yang wow nian. Emang keren Kak. Tinggal diklik-klik
langsung jadi. Tapi kalau Corel itu harus kayak ada tahapannya Kak. Jadi di sana mulailah sama Kak Rifki kemarin, wih bagusnya ngapus backgroundnya tinggal ngeklik B kan. Itu Kak Rifki pakai ini. Kak Rifki pakai Photoshop. Iya benar. Nah, jadi di Corel Draw. Di Corel Draw. Oke. Di inilah ya di kombinasikan. Oke. Benar Kak. Wah seru ya sebenarnya. Kalau kakak kan seneng juga ya dalam dunia mendesain itu. Iya Kak. Yang bikin bangga itu ketika desain kita tuh dipakai kayak itu kan. Benar. Apalagi Giat Pramuka kan. Benar. Yang misalnya perkemahan yang makainya sekian ribu orang kayak itu kan. Jadi ada semacam kebanggaan tersendiri terlepas entahlah desain itu benar apa enggak. Oke. Di Pali ada backup, maksudnya ada juga teman seanggota DKC yang juga bergerak di desain grafis. Kalau di Pali untuk saat ini belum Kak. Janu sendirian berarti. Iya. Cuman ada kawan untuk yang nyari bahannya juga Kak. Oh gitu. Masih membantu juga masih ya. Membantu juga. Gitu. Kayak mana kamu bagi ini bagi waktu ya, soalnya ini kan di Palembang. Iya. Satu lagi di Pali. Di Bali. Kayak mana itu modelnya bagi waktunya itu? Jadi ini kayak kalau di Pali itu sebenarnya Janu bantu pas kegiatan Kak. Jadi di pra kegiatannya mulailah Janu ngedesain. Itu nyari waktu yang luang Kak. Ibaratnya kan habis kuliah desain, habis kuliah desain. Jadi keseharian Janu saya itu Kak. Iya memang. Iya jadi tidak lepas Kak dari monitor tadi. Gitu. Terus juga kalau di Poltek karena kan baru kan Kak. Iya. Jadi belum terlalu banyak untuk amanahnya Kak di situ. Semester berapa sekarang Janu? Baru semester 3 Kak. Semester 3. Iya. Setahun setengah berarti ya? Setahun setengah. Jurusan teknik komputer. Nah, sudahlah cocok. Memang di situ nanjaknya arahnya. Iya kan? Ya, apa ya? Menjadi salah satu jalan mudah lah ketika jurusan. Mungkin kalau bisa bilang ini sudah jadi hobi. Terus dibantu dengan adanya organisasi. yang memang bisa kita kita ini salurkan. Ya, kita salurkan kayak itu kan. Benar. Jadi gitu, sudah saling ini. Tinggal mengatur waktu lah. Benar. Teman-teman dispen. Tadi dispen lah ya, banyaknya dispen. Benar Kak, dispen. Itu yang kakak ini kan. Karena pernah juga kejadian dulu kakak tuh waktu mau Jamnas 2011. Kejadian lah kayak dirimu itu. Mau UAS ya, mau UAS. Alhamdulillah Jamnas itu pelaksanaannya setelah UAS. Alhamdulillah. Hanya memang ada beberapa waktu yang mepet. Jadi namanya panitia kita kan harus datang duluan sebelum hari H kan. Benar Kak. Nah, sedangkan waktu itu masih masa-masanya UAS, belum masanya libur. Ya, kakak juga waktu itu ngomong sama dosen, Pak boleh dah Pak, aku duluan. Aku duluan bae, biarlah ini soalnya pengen izin ada acara di Teluk Gelam waktu itu. Iya Kak. Oh boleh katanya Rajulah. Nah soalnya. Alhamdulillah setelah selesai UAS kakak juga bisa ikut Jamnas. Balik Jamnas mata kuliah tuh A. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kayaknya bukan karena jawaban kakak benar galau, bukan ya kayaknya. Karena mungkin kayaknya dosen mengapresiasi galak duluan dia. Benar. Gawe ke itu. Ya benar. Tapi itu salah satu pengalamannya mungkin hampir sama dengan Janu tadi. Iya Kak. Oke. Seru ya desain grafis ini. Tapi memang tadi kakak sudah tanya di awal apakah banyak anggota pramuka yang ingin mengarah kepada desain grafis. Nah, kakak tanya lagi tadi kan di Pali ada lagi enggak selain Janu? Enggak tahu Janu dewean nih masih berarti masih terbilang belum banyak itu kalau untuk
di daerah lah ya fokusnya, karena kalau di kota ya mungkin sudah ini, apalagi dibantu dengan jurusan. Iya benar Kak. Iya, karena Kakak pikir pramuka memang harus sudah ngarah ke situ juga. Benar. Ya, karena memang kalau cuma sekedar simpul nyimpul buat tenda, langkah tegak maju, jalan di tempat, itu mungkin sudah wajib itu. Benar. Dasar yang sudah wajib, tapi ada keterampilan lain yang memang kalau bisa kita juga ini kuasai. Benar. Nah, contohnya kayak Janu ini lah. Masya Allah. Siap. Oke. Kemarin apa tuh? Logika ya? Iya benar Kak. Logika itu juga Janu yang ini. Yang buat logo segala macam itu. Iya Kak, alhamdulillah. Oke, kita sekarang ke karya. Yep. Ada enggak kritik atau komplain atau ada ini ditolak malah karya Janu itu, pernah enggak kejadian? Sering Kak. Sering? Iya, sering. Contohnya apa? Penolakan atau lebih ke kritikan Kak, ataupun revisi itu. Ya. Oke. Jadi pernah satu waktu kan Janu buat karya. Di situ banyak lah kan kalimatnya. Jadi bingung Kak, karena desain itu sebenarnya bentar, apa ini? Logo. Lebih ke poster Kak. Poster. Iya, poster. Jadi di situ kan banyak kata-kata kan. Nah, kalau menurut dosen Janu, pernah Janu dinasihati. Dosen ini yang nasihati. Iya. Oke. Pas dinasihati itu desain yang bagus itu adalah desain yang simple. Oke. Itu. Jadi kayak cak mana kayak kalau banyak kata-katanya, kalau nak dirinciin itu kan bukan poster kan. Jadi kayak infografis. Jadi di situ Janu buat sesimpel mungkin dan kata-katanya Janu kurangi dan Janu rangkum lah kan ibaratnya. Nah di sana mulai ada kritikan, revisian, dan revisinya bisa sampai 2 kali 3 kalian itu. Oke, kakak nanya dulu, apa perasaan dirimu ketika banyak kritikan, ketika banyak komplain lah kayak itu ya, ngomongi gawen kita ini apa yang dirasakan? Jujur ya, jangan bohong. Jangan bohong. Apa? Oke, siap Kak. Jadi kalau desainer itu harus banyak sabar Kak. Iya benar. Jadi di balik kalimat sabar tadi ini bilang pramuka banyak masalah. Sama-sabar lah ya untuk menyelesaikannya. Oke, sabar ya. Sabar itu. Apa lagi selain itu? Selain sabar, ya kita harus menerima kritikan, karena kan kritikan itu sifatnya membangun Kak. Oke. Jangan jadi orang yang anti kritik. Itu saja. Tapi ada enggak rasa-rasa dalam hati ini, wong dipacak ngomong bae, aku gawe kerja payah. Iya itu pasti ada Kak. Iya, itu pasti ada. Jadi akhirnya guys ada. Oke, baik. Ya itu sebenarnya mungkin kakak bisa katakan itu manusiawi ya. Iya manusiawi benar. Ya tapi dalam hal itu tadi yang diutamakan kesabaran tadi. Benar. Kritik orang itu membangun. Sehingga kita mungkin bisa lebih berkembang lagi, lebih baik lagi ke depan kan. Benar. Iya. Itu kenapa saya tanyakan itu? Karena ya cara kita galak bergerak juga di desain grafis kan. Iya benar. Terkadang memang apa ya? Kadang bikin kesel juga. Iya benar ya. Di Rainas ada enggak? Di Rainas sampai kejadian itu. Maksudnya ada yang komplain, ada yang karena apalagi bergeraknya dibulutin. Iya benar. Sering mana itu? Sering. Iya, karena itu kan dia kan kayak infografis kayak. Jadi banyak lah kalimat yang salah ataupun typo kan Kak. Masih standar itu. Salahnya di kata-kata. Maksudnya ada enggak yang ini yang lebih parah lagi dari itu, yang maksudnya apa ya, jangan cak inilah foto aku misalnya, atau
ganti warnanya misalnya. Oke. Ada enggak sampai ke situ? Kebanyakan di warna itulah Kak. Biasanya kan Oke. kontrasnya beda. Jadi di sana jadi lebih ke misal kontrasnya tinggi. Nah, ada dua foto lah. Satu kontrasnya tinggi, dua kan bawah. Jadi harus kita tinggiin lagi itu. Oke. Biar sesuai keseimbangannya Kak. Itu. Ya, jadi memang kembali lagi kita nggawe kenyo lagi Iya, kayak itu kan. benar. Oke. Ini logo Racana ini Janu bukan yang buatnya? Ini bukan Kak. Bukan. Iya. Kalau lah Janu belum buatnya. Baik, ya. Mungkin itulah ya yang ini suka dukanya, Benar. kemudian perjuangan dalam apa ya, mengembangkan kreativitas kayak itu. Benar sekali Kak. Oke, mungkin di akhir Janu, ini kita juga lah lumayan ngobrol ini. Di Pramuka masih ini Janu, maksudnya adakah kaget kedepannya bakalan sudah jadi lapulo Pramuka, pengennya fokus ke yang jurusan ini atau apa? Ada enggak ininya? Kakak tuh pengen nemu ke antara gawean desain grafis atau jurusan di perkuliahan dengan organisasi ini, Pramuka ini. Oke, siap. Kayak mana itu? Kalau masalah itu sebenarnya soalnya kayak bagi seorang anggota pramuka kayak. Jadi anggota tuh bukan suatu kayak sampingan ataupun hal-hal yang lain. Karena kan kita tahu sebagai anggota pramuka kita ada Trisatya sama Dasa Dharma. Oke. Kita nerapin itu di kuliah juga. Jadi tidak ada niatan untuk misal aku lah bisa desain grafis, aku nak ninggalin pramuka, ada. Jadi lebih ke dalamnya Kak. Jadi misal aku selesai kuliah, ya aku bangun pramuka, terutama di daerah masing-masing. Oke. Itu Kak. Lebih ke situ. Ya tapi memang tadi lah dibilang sih di awal, memang hobi nyari masalah itu kan. Jadi pramuka ndak nak ditinggalin. Oke. Baik. Ya. Kakak dapat kabar katanya Janu ini ada di jasa desain. Iya benar, ada jasa apa desain. Tuh namanya? J-Print. J-Print. Iya benar, J-Print. Oke. Apa jasanya dalam apa tuh maksudnya? Jasa dalam pembuatan desain Kak. Jadi seluruh desain itu baik brosur, poster dan lain-lain. Oke. Itu logo. Itu sudah jalan. Maksudnya sudah lama beroperasi kayak itu atau kayak mana itu? Oke, untuk operasinya dari SMK kemarin Kak. Sudah membentuk. Lama berarti? Iya, emang dari lama Kak. Jadi selain di organisasi ada juga jasa dan kalau sekarang lebih fokusnya ke organisasi dulu Kak. Gitu. Tapi masih jalan kan? Masih jalan. Masih ya. Iya Kak. Oh berarti itu sekedar desain atau sekalian misalnya banner, spanduk sekalian dicetakkan atau gimana? Itu untuk jasa desainnya aja Kak. Oh hanya jasa desain. Oke lah. J-Print ya namanya. J-Print. Oke lah teman-teman yang mau ini mungkin mau belajar atau mau sharing atau mungkin mau memakai jasanya ini Janu ini boleh di J-Print tadi namanya. Iya benar. Baik. Oke Janu, terima kasih sudah hadir di podcast Kuarda, sudah berbagi pengalaman luar biasa kalau kakak pikir karena pengalaman yang diceritakan tadi mulai dari bawah sampai ke atas ya adalah suatu prestasi kalau menurut kakak dan kami pikir khususnya di kuartir daerah Sumatera Selatan bolehlah itu di apa ya disebarluaskan. Jadi maksudnya sebarluaskan tuh dibentuk anggota-anggota pramuka yang bisa seperti Janu juga nanti ke depan. Sehingga pramuka tidak kehabisan SDM yang di bidang itu, di bidang desain grafis. Ya, karena ya Janu tadi aja sudah sampaikan bahwa tidak akan meninggalkan pramuka. Nah,
Ya kita kan pikir ke depan bukan kita terus yang bakal bergerak di bidang ini. Benar. Adik-adik banyak yang membutuhkan skill seperti Janu. Benar Kak. Oke lah ya, di-share itu, dibagi. Siap. Sembari kamu juga masih belajar sekarang kan. Bener. Untuk lebih bisa dikata ke profesional kan. Siap. Oke. Itu saja dulu. Terima kasih teman-teman Oke, yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Boleh dibantu, di-subscribe, di-share juga. Dan boleh deh di komen apa yang bisa disampaikan, mungkin apa yang kita obrolin tadi. Ada yang mungkin berbeda atau yang mungkin ya boleh lah. Dan juga silakan boleh sampaikan juga kita siapa sih yang bakalan enak kita ajak ngobrol juga untuk berbagi pengalaman, keilmuan. Saya baru lihat ini, saya pakai baju ini. Ini dari Rainas ini. Wow. Iya, kau baca nih Sanjain. Bisa lah ya. Bisa lah. Bisa. Baca lah berarti kaget. Coba dulu ini dari mana nih baju nih? Bali bukan Kak? Ada tulisannya di bawah dah. Kalimantan Timur. Dari Kaltim, oke. Ya ini dapatnya di Rainas kemarin. Jadilah kita ini pakai di podcast. Oke aja nih ya. Terima kasih waktunya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Siap Kak. Ya kakak juga seneng masalah desain ini. Oke, terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.